Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Ambarwati dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang statistik parametrik uji beda. Definisi dari statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi formalitas. Uji beda atau t-test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. Di sini ada one sample t-test. One sample t-test atau uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Ini adalah hipotesis dan kriterianya. Hipotesisnya di mana H0 adalah rata-rata sama dengan nilai acuan, HA adalah rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Dengan kriteria, yang pertama, jika T hitung lebih kecil dari T tabel atau SIG lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Dan yang kedua, jika T hitung lebih besar dari T tabel atau SIG lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Untuk mencari T tabel, ada rumusnya yaitu alfa dibagi 2 titik koma degree of freedom. Ini adalah contoh one sample t-test. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEBRC angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa dengan nilai acuan 55 kg. Nah, ini adalah rumusan hipotesisnya, di mana H0 adalah nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Dan HA adalah nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Lalu pedomannya, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai SIG dengan nilai signifikasi yang digunakan SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Di mana jika nilai SIG total lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan sebaliknya, jika nilai SIG total lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Kita langsung aja masuk ke soalnya. Pertama kita buka SPSS, lalu kita open data dokumen. File of type-nya kita ganti Excel. Kemudian kita cari filenya. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah datanya. Kita ubah dulu di variable view. Untuk desimalnya kita ganti 0 supaya angkanya bulat. Nah, kalau udah seperti ini, untuk menguji one sample t-test itu kita bisa klik analyze, compare min, lalu one sample t-test. Nah, tes variabelnya kita klik, lalu tes value-nya adalah 55, lalu klik OK. Nah, ini datanya, hasilnya. Kita bisa jelaskan bahwa one sample statistik ini N-nya itu 10, N adalah jumlahnya ya, jumlah datanya.
memiliki mean 59,00, standard deviation 7,379 dan standard error mean-nya 2,33. Nah, di sini mean-nya kan 59 dan test value-nya ini kan 55. Jadi dari 59 ke 55 ini kan tidak beda jauh ya. Makanya kita anggap sama aja. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa H0 sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Nah, kemudian kita bisa melakukan dengan pedoman selanjutnya itu menggunakan signifikasi. Kita lihat ya di hasil outputnya ini. Kita lihat sig totalnya ini adalah 0,121 dengan degree of freedom-nya ini kan di sini adalah 0,05. Maka sig totalnya ini 0,121 itu lebih besar dari 0,05. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai sig total lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima dan HA itu ditolak. Nah, selanjutnya itu kita bisa mengujinya juga dengan menggunakan T-table dengan kriterianya ya sebagai berikut. Jika T hitung lebih kecil dari T-table atau sig lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Dan sebaliknya, jika T hitung lebih besar dari T-table atau sig lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Nah, kita lihat di data outputnya di sini bahwa T hitungnya di sini 1,714. Nah, untuk menghitung T-table kan rumusnya yang tadi alfa dibagi 2 titik koma degree of freedom. Nah, alfanya ini kan 0,05. 0,05 dibagi 2 itu hasilnya 0,025. Nah, degree of freedom-nya kita lihat di data outputnya 9, degree of freedom-nya itu 9. Maka kita buka T-table, kita lihat bahwa di sini 0,05 dengan degree of freedom 9 mempunyai nilai 2,26216. Ini adalah nilainya. Dan kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa T hitung lebih kecil dari T-table atau sig lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Nah, sekarang kita masuk ke two sample t-test. Uji beda t-test dua sampel digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau beda. Hal ini untuk menguji kemampuan generalisasi signifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Two sample t-test ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada independent t-test dan paired t-test. Di sini kita akan menjelaskan keduanya, tapi yang pertama kita lebih dulu menjelaskan independent t-test. Uji dependent sample t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Nah, ini contoh kasusnya. Seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A kelompok 1 dengan kelas B kelompok 2 angkatan 2019. Pada kelas A kelompok 1, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B kelompok 2, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Lalu di sini variabel V-nya itu kelompok 1 untuk tidak menggunakan Excel dan kelompok 2 menggunakan Excel. Kita lihat rumusan hipotesisnya.
Rumusan hipotesis atau dugaan penelitian diperlukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar kelas A dengan kelas B, di mana H0 adalah kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelas 1 antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Lalu HA adalah kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Langsung kita masuk ke soalnya. Kita masuk SPSS, lalu klik open data dokumen, lalu klik Excel. Kita masukin filenya. Klik OK. Nah, di sini udah ada datanya, ada kelompok dan ada nilai. Di sini kita harus transform terlebih dahulu dengan cara klik transform, record into send to variable, lalu kita masukin yang kelompok, lalu old and new. Nah, kita masukin nih di sini tidak menggunakan Excel ini adalah satu. Pastikan ya hurufnya itu sama. Dan menggunakan Excel itu 2. Klik add, lalu continue, lalu klik OK. Nah, ini datanya sudah berubah karena sudah kita transform. Selanjutnya kita klik variable view, type-nya kita ganti string, dari string kita ganti numerik maksudnya, lalu klik OK. Dan di sini desimal kita ganti jadi 0 supaya angkanya bulat. Nah, di value ini kita klik lagi value 1 itu untuk tidak menggunakan Excel. Add. Nah, yang 2 ini menggunakan Excel. Add, lalu OK. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa mengujinya dengan klik analyze, compare mean, lalu independent samples di task. Nah, yang nilai ini untuk tes variabel. Yang kelompok ini untuk grouping variabel. Lalu kita define group 1, 2, continue, lalu klik OK. Nah, ini data outputnya seperti ini. Kita bisa jelaskan ya. Kita bisa jelaskan bahwa grup statistik di sini tidak menggunakan Excel, mempunyai nilainya itu 15, nilainya 82,27, standard deviation-nya 7,658, standard error mean-nya 1,977, dan untuk menggunakan Excel banyak datanya itu ada 15, nilainya itu 55,60, standard deviation-nya itu 6,663, standard error mean-nya 1,720. Nah, kita bisa jelaskan nih. Di sini kan mean-nya 88,60 dan 82,27. Jauh kan bedanya? Maka kita bisa ambil keputusan bahwa HA sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda
antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, sekarang juga kita bisa mengambil keputusan nih dengan menguji nilai sik total. Nah, kita lihat nih di sini. Di sini siknya ini kan 0,582 dengan degree of freedom-nya itu 28. Nah, di sini kita lihat sik totalnya ini kan 0,022 dengan degree of freedom-nya itu di sini 0,05. Nah, kita bisa simpulin nih 0,022 itu kan lebih kecil dari 0,05, maka nilai sik total lebih kecil dari 0,5, maka H0 ditolak dan HA diterima yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa kelas A dengan kelas B. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita bisa juga mengambil keputusan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Di sini, selain membandingkan antara nilai signifikasi atau sik dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menguji hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai T hitung dengan nilai T tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusannya sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak berbeda atau sama rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Di sini cara menghitungnya T tabelnya sama seperti yang di atas, alfa dibagi 2 titik koma degree of freedom. Nah, kita lihat di data outputnya. Di sini degree of freedom-nya itu kan 28. Nah, kita lihat T tabelnya. T tabel itu kan tadi alfa dibagi 2 itu kan alfanya 0,05 dibagi 2 kan 0,025. Degree of freedom-nya yang tadi adalah 28 kan, ini. Nah, kita lihat nih di sini. Nih, 0,05 dengan degree of freedom-nya itu 28. Kita cari 28. Nah, ini dia 28. Nih. Jadi degree of freedom-nya adalah 2,04841. Sedangkan T hitung, kita lihat nih di data outputnya, T hitungnya adalah 2,416. Ini kan minus, tidak usah dihiraukan, maksudnya dihiraukan saja, tidak usah dianggap. Nah, berarti kan T hitung ini lebih besar dari T tabel. Nah, kita bisa jelaskan nih, T hitung lebih besar dari T tabel, berarti H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke Pirate test. Penjelasannya adalah uji varian sampel t-test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji varian sampel t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio. Data kuantitatif. Penelitian bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan seperti perbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Kita lanjut. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Jersey. Sebelum penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat.
Nah, rumusan hipotesisnya di mana H0 adalah tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa YRC dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya tidak ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas YRC. Sedangkan HA adalah ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa YRC dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas YRC. Nah, di sini pedoman pengambilan keputusannya menurut Singgih Santoso berdasarkan nilai signifikasi atau SIG hasil output SPSS-nya. Jika nilai SIG total lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai SIG total lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sekarang kita masuk ke soalnya. Buka SPSS, open data dokumen. File ininya, type-nya kita ganti dulu ke Excel. Kita cari materinya. Maaf, maksudnya filenya. Harian. Lalu klik OK. Nah, ini udah ada sebelum dan sesudah. Kita klik variable view untuk mengganti jadi 0 nih desimalnya supaya bilangannya itu bulat. Lihat. Nah, ini kan sudah kayak gini. Kalau sudah kayak gini, langsung aja kita klik analyze, compare mean, lalu varian sample test. Nah, variabel 1 ini untuk sebelum dan variabel 2 ini untuk sesudah. Lalu kita klik OK. Nah, di sini hasil outputnya kita bisa jelaskan bahwa di varian sampel statistik berat badan sebelum mempunyai 66,81 dengan jumlah data 16, standard deviation 6,656, standar error minnya 1,664, dan berat badan sesudah berat badan sesudah 61,94 dengan total datanya 16, standar deviationnya 6,403, standar error minnya itu 1,601. Nah, di sini meannya itu kan yang 166,81 yang sebelum, dan yang sesudah itu kan 61,94. Ini kan berbeda ya meannya. Lalu kita bisa simpulin nih di sini bahwa HA itu diterima. HA sama dengan ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa YRC dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa YRC. Nah, kemudian kita ambil keputusan dengan signifikasi pada nilai SIG total. Di sini kita lihat data outputnya. Di sini kan berat badan sebelum dan berat badan sesudah ini mempunyai data itu, nilai datanya 16. Correlationnya 0,899 dengan SIG 0,000. Nah, 0,00 ini lebih kecil dari 0,05. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa SIG total lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA-nya diterima. Nah, kita juga bisa nih mengambil keputusan dari T hitung. Di sini, selain membandingkan antara nilai signifikasi SIG dengan probabilitas 0,05 dengan cara lain,
yang dapat dilakukan untuk menguji hipotesis yaitu dengan membandingkan antara nilai T hitung dengan nilai T tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dengan rumus T tabelnya, alpha dibagi 2 titik koma degree of freedom. Kita lihat di data output. Ini kita lihat di data outputnya. Di sini kan sig total itu 0,000. Sebelumnya kita jelaskan dulu nih. Berat badan sebelum dan sesudah itu meannya 4,875, standar deviation-nya 2,941, standar error mean-nya 0,735, lower-nya itu 3,308, upper itu 6,442. T tabelnya 6,630, degree of freedom-nya itu 15, sig total itu 0,00 sama seperti yang di atas. Nah, di sini kan degree of freedom-nya itu 15. Nah, tadi kan di sini 0,05 itu dibagi 2 itu jadinya 0,025. Kita buka nih T tabelnya di sini. Kita lihat bahwa 0,025 dengan degree of freedom-nya 15 mempunyai nilai adalah 2,13145. Maka T hitung itu lebih besar dari T tabel. Nah, kesimpulannya itu di sini nih. Lebih besar. Nah, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, itu aja. Tapi kalau kita bisa ambil kesimpulan dari semuanya, mau ambil keputusan dari cara dari ketiga itu pun hasilnya bakalan tetap sama. Ya, segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching ya guys.